Baik, salam sejahtera sahabat sekalian. Saya Gembala dan Jiswat. Kesempatan ini saya akan menggunakan untuk mereview perdebatan tadi pagi antara Dr. Stephen Liao dan kandidat Dr. Muriwalianto Matalu dalam poin Calvinisme Irresistible Grace atau anugerah yang tak dapat ditolak. Baik, jadi pada siang hari ini saya menggunakan waktu saya hanya akan menanggapi pernyataan-pernyataan dari Pak Muriwalianto karena sebagian besar pemikiran saya sependapat dengan Dr. Stephen Liao. Baik, saya akan putarkan ya videonya. Mari kita lihat video. Saya akan tanggapi. Video ini saya tanggapi karena atas permintaan ada yang meminta saya untuk menanggapi. Ya, jadi saya hanya akan tanggapi posisi Pak Muriwalianto Matalu. Mau statement 7 menit masing-masing, terus 2 sesi saling bantah. Ya, kita lanjut. Selanjutnya respon dari Pak Emil 7 menit. Ya, saya bergerak dari apa yang dipaparkan oleh Pak Stephen saja. Itu yang pertama tadi dia berkata bahwa tidak ada dalam Alkitab itu anugerah Allah dipaksakan begitu. Itu bahasanya siapa? Calvinisme tidak pernah berkata Allah memaksakan anugerahnya. Justru istilahnya di sana irresistible grace. Irresistible grace itu anugerah yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Jadi dari pihak manusia yang nggak bisa menolak, bukan Allah yang paksa. Ini saja sudah salah total ini Pak Stephen ya. Allah tidak paksa ya. Jadi manusia yang nggak bisa nolak. Kenapa? Karena Baik, jadi pernyataan Pak Muriwali bahwa posisi iman dia atau posisi Calvinisme anugerah yang tidak bisa ditolak itu dari pihak manusia. Jadi manusia tidak bisa menolak anugerah Allah. Nah, tapi kalau kita lihat dari Alkitab, mari kita lihat ayat Alkitab di dalam 1 Timotius. Saya akan tunjukkan ayatnya. Kita lihat ayat Alkitab 1 Timotius. Mari kita buka Alkitab kita 1 Timotius. Ya. Pasal 2. 1 Timotius pasal 2. Ya. Ayat 3 dan 4. Ya, kita lihat situ. Ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, ya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah menghendaki supaya semua orang selamat. Tapi dalam realitanya, dalam faktanya tidak semua orang selamat. Mengapa tidak semua orang selamat? Ternyata manusia dapat menolak anugerah Allah. Ya, manusia dapat menolak anugerah Allah. Anugerah itu ditawarkan kepada semua manusia dan ternyata manusia dapat menolak anugerah Allah. Jadi statement Pak Muriwalianto bahwa anugerah Allah tidak dapat ditolak dari pihak manusia, yaitu bertentangan dengan ayat Alkitab ini. Ya, baik, kita lihat lagi video dari Pak Muriwali, pernyataannya kita lihat. Ya, oke. begitu indah, begitu agung, begitu kuat anugerah Allah yang datang kepada kita, maka kita tidak bisa tolak. Jadi keliru kalau dikatakan Allah memaksa. Ini bahasa karikaturnya Pak Stephen tadi. Lalu yang kedua, dia berulang-ulang lagi menyinggung. Ya, memang anugerah Allah itu begitu indah, bukan hanya indah, tapi anugerah Allah itu menyelamatkan. Tetapi kita lihat dalam realita, dalam faktanya, anugerah yang sudah ditawarkan, disampaikan kepada semua bangsa, Injil itu diberitakan, namun tidak semua orang menerima Injil. Ya, tidak semua orang menerima Injil. Ya, nah, jadi yang menerimanya ya yang menikmati keindahan dari anugerah Allah. Ya, jadi ayat Alkitab menggugurkan pernyataan dari Pak Muriwalianto.
Pak Muriwali bilang membenci orang reprobat. Tapi ini sepotong. Anda potong perkataan saya dan Anda ini membuat karikatur lagi di sini. Saya tidak berkata Tuhan membenci reprobat, stop. Saya berkata Tuhan membenci reprobat berdasarkan dosa-dosa mereka. Ya. Jadi kalau pemilihan dan penolakan itu hanya bermaksud Tuhan memilih sebagian Tuhan. Ya, sekarang lihat ada sebuah inkonsistensi dari pernyataan Pak Muriwali dalam debat-debat sebelumnya. Dia katakan bahwa Tuhan membenci orang yang ditentukan binasa atau reprobat itu disebabkan oleh karena dosa-dosanya. Tapi dalam pernyataan-pernyataan yang lalu dia mengatakan bahwa Allah menetapkan mengizinkan dosa, ya, manusia jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita lihat dari video-video yang lalu, justru ini ada satu inkonsistensi. Ya, tidak konsisten. Mengapa saya katakan tidak konsisten? Ya, kalau Allah yang menetapkan dan mengizinkan dosa, ya, menetapkan dosa, manusia berbuat dosa untuk jatuh dalam dosa, berarti kan dosa itu datangnya dari Allah. Itu menurut Calvinisme, tapi Alkitab berkata sebaliknya. Itu sebabnya pada pernyataan ini Pak Muriwali tidak konsisten. Sebagian tanpa melibatkan apa kebencian. Seperti Anda kalau mau menikah, ya, Anda pilih yang menjadi istri Anda sekarang, lalu wanita lain yang mungkin senang sama Anda tolak mereka, itu tak berarti Anda benci mereka. Nah, mengapa Tuhan membenci reprobat? Karena dosa. Ini jelas ya, Anda potong-potong perkataan saya, maka kemudian kelihatan tidak tuntas, lalu saya seolah-olah tidak memahami Alkitab, begitu ya. Lalu yang ketiga, dia bicara tadi masalah tanggung jawab manusia. Orang kalau rusak total, dia secara rohani terputus total dari Tuhan Allah, bagaimana disuruh bertanggung jawab untuk keselamatannya? Itu nonsense, itu absurd ya. Jadi manusia yang mati total, rusak total, total inability, total depravity, in sin ya, maka dia tidak mungkin bisa berespons kecuali dihidupkan dulu baru berespons. Maka Alkitab ini mengajarkan. Ya, perhatikan ya pemahaman Calvinis tentang total depravity yang mereka kemukakan pada poin T mereka. Mereka menganggap manusia yang mati itu mati seperti mayat. Jadi tidak mati dalam dosa itu mati seperti mayat. Jadi manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sudah saya review dalam video terdahulu bahwa total depravity harus kita pahami, manusia yang mati di dalam Alkitab pada waktu kamu makan kamu mati itu bukan dipahami secara filosofis, tapi harus dipahami secara teologis. Secara teologis orang yang mati ya tubuhnya mati, tetapi secara teologis orang yang mati ya dia langsung ditentukan tempatnya sorga atau neraka. Ya, berarti kan dia hidup. Nah, itu sebabnya untuk memahami apakah yang dikatakan Pak Muriwali ini benar bahwa sesudah manusia jatuh dalam dosa dia mati total dan ya total depravity dan total inability, tidak punya kemampuan apa-apa selain harus dihidupkan kembali. Nah, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Kita mulai merunut dari peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, kita buka dalam kitab Kejadian pasal 3. Ya, Alkitab kita Kejadian pasal 3. Ya. Nah, ini peristiwa awal manusia jatuh dalam dosa. Ya, kita lihat di sini. Adapun ular ialah yang paling cerdik, terus-terusnya. Nanti saya fokus di ayat yang ke 5 ya, mulai dari ayat 3. Tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, terus perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan dan diberikan juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan. Nah, ya, jadi ini kronologi awal manusia jatuh dalam dosa. Dan sesudah manusia jatuh dalam dosa, ayat 7 bilang,
Maka terbukalah mata mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi, sesudah manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, hal pertama yang kita lihat di sini manusia mengalami kematian secara moral. Ya, mereka tahu mereka telanjang, mereka malu menutupi ketelanjangan mereka. Ya, jadi perhatikan di sini bahwa manusia yang sudah berdosa, ya Alkitab katakan mati. Ya, mati di situ mati dalam konteks teologis. Artinya, yang pertama kita lihat di situ dia mati secara moral, ya. Kemudian ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, coba lihat. Yang berikutnya mereka mati secara spiritual. Ya, pada waktu Allah datang kepada mereka, mereka bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi. Nah, pertanyaannya, ya kalau mereka total depravity seperti yang didefinisikan oleh Calvinisme, oleh Pak Muri Walianto, bahwa total depravity sama dengan total inability, manusia mati total, seharusnya pada waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita perhatikan di situ, sesudah pada waktu mereka jatuh, mereka sadar telanjang, mereka buat ya pakaian dari pohon ara, daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan. Yang kedua, pada waktu Tuhan datang untuk menemui mereka, mereka bersembunyi. Nah, di sini yang para Calvinisme tidak memahami bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa mengalami kematian, ya, kematian total dalam hubungan dengan Tuhan. Tetapi manusia tidak kehilangan hati nurani. Ya, tidak kehilangan hati nurani. Hati nuraninya terbukti di situ. Mereka pada waktu Tuhan datang mereka bersembunyi. Mengapa mereka bersembunyi? Karena mereka sadar mereka telah berdosa. Ya, mereka sadar mereka telah berdosa. Nah, saya melihat dalam penjelasan-penjelasan Pak Muriwali seterusnya dia katakan bahwa bagaimana orang bisa sadar kalau Tuhan tidak bangunkan dia dulu. Ya, Tuhan tidak hidupkan dia dulu. Tapi buktinya di sini kita perhatikan bahwa sesudah manusia jatuh dalam dosa, waktu Tuhan datang, artinya belum ada apa-apa dari Tuhan kepada mereka, mereka sudah bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka sadar mereka berdosa. Mengapa mereka bisa sadar mereka berdosa? Karena hati nurani mereka, ya, hati nurani mereka tidak mati. Kemudian apa yang dilakukan orang berdosa itu ketika Tuhan memanggil mereka? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lihat, ya. Tuhan memanggil. Ini posisi Adam dan Hawa ini masih berposisi sebagai manusia berdosa. Ya, mereka bersembunyi. Tuhan panggil mereka. Apakah manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak bisa merespon panggilan Tuhan? Mari kita lihat di sini. Ya, ayat 10 dikatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, perhatikan. Ya, manusia yang sudah berdosa, hati nuraninya tidak mati. Ketika Allah datang menemui mereka, mereka bersembunyi. Ketika Allah datang menemui mereka, mereka bersembunyi. Dan pada waktu Allah memanggil mereka, mereka menjawab. Nah, ini menjungkir balikan konsep pemikiran Calvinisme yang berkata bahwa orang berdosa ya tidak tahu apa-apa, dia perlu dihidupkan dulu supaya dia bisa sadar diri sebagai orang berdosa. Tapi ternyata dari peristiwa awal kejatuhan manusia dalam dosa, dalam posisi keberdosaan, hati nurani manusia menyadari, hati nurani manusia tidak mati, hati nurani manusia sadar bahwa mereka berdosa, dan pada waktu Allah datang mereka bersembunyi. Dan pada waktu Allah memanggil mereka, mereka merespon panggilan Allah. Nah, ya, kita perhatikan di sini. Lalu kemudian di sini terjadi penghakiman. Ya, artinya Allah tanya terusnya. Ya, dan kemudian Allah janjikan akan kirim juru selamat dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebutkan kepalamu dan engkau akan merebutkan tumitnya. Nah, disinilah saya melihat ada satu hal yang menarik, bahwa Allah telah datang kepada manusia hari ini. Ya, Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan anugerah itu telah ditawarkan.
Dan sekarang kembali kepada manusia, apakah manusia mau menerima anugerah Allah atau menolak anugerah Allah tersebut? Anugerah Allah itu sudah ditawarkan lewat janji yang Allah berikan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 tentang janji keturunan perempuan. Keturunan perempuan di situ adalah Yesus Kristus. Ya, jadi keturunan perempuan ini akan keturunan perempuan ini, kita baca sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara ular, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, meremukkan kepala. Yesus Kristus mengalahkan maut. Ya, mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa atasnya. Janji itu sudah diberikan. Anugerah itu sudah ditawarkan dan anugerah itu diberitakan. Diberitakan anugerah itu di dalam kitab di dalam perjanjian lama, anugerah itu diberitakan lewat ibadah domba korban. Jadi orang-orang yang berdosa, yang ingin dosanya ya diampuni oleh Allah, mereka harus membawa domba korban sebagai simbol pengorbanan mereka, simbol iman mereka terhadap juru selamat yang akan datang. Itu sebabnya persembahan Kain ditolak Tuhan, karena Kain mempersembahkan sesuatu yang tidak menggambarkan juru selamat. Karena Ibrani 9 ayat 22 katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi anugerah itu, anugerah Allah telah diberikan. Dan sekarang anugerah itu ditawarkan. Ya, ditawarkan. Nah, sedangkan Calvinis berkata bahwa anugerah itu belum datang. Jadi anugerah itu diberikan hanya kepada orang pilihan. Jadi orang mana yang sudah ditentukan untuk diselamatkan, Allah datang kepada orang itu, menghidupkan orang itu, melahirbarukan orang itu, baru orang itu bisa percaya. Nah, ini terbalik dengan apa yang Alkitab katakan. Kalau itu benar, maka tidak perlu diadakan ibadah domba korban dan tidak perlu Yesus Kristus datang ke dunia. Nah, ya. Jadi itu ya, kita lihat selanjutnya. Ya, kita lihat selanjutnya apa yang dikatakan oleh Pak Muri Walianto. Lalu kepada kita setelah selamat, barulah kita diperintahkan untuk apa? Mengerjakan keselamatan kita. Ya, di situ baru ada tanggung jawab manusia untuk mengerjakan keselamatannya. Ya, jadi keliru Anda kalau manusia yang rusak total dituntut tanggung jawab untuk keselamatan. Apanya yang bertanggung jawab mati total kok? Lalu yang keempat lagi, dia berkata Allah memberikan free will ya. Jadi manusia bisa menolak. Jadi Allah tidak terlihat lemah di sini, katanya begitu saudara. Kalau Allah mau memberikan anugerahnya, tetapi oleh karena free will-nya manusia menolak anugerah Allah, maka free will manusia lebih hebat, lebih besar daripada kehendak Allah yang mau memberikan dia anugerah. Di sini Allah, Anda kan lemah kan begitu. Anda nggak bisa memberikan jawaban yang masuk akal, yang rasional sejak dari debat kita yang pertama. Anda terus singgung free will ya. Kalau free will yang Anda maksud itu di luar daripada kedaulatan Allah, maka free will itu adalah sesuatu yang berada di luar Allah, di luar kontrolnya dia, maka Allah di sini sama sekali tidak berdaulat. Allah tidak berdaulat ya. Jadi Allah yang Anda percaya adalah Allah yang tidak berdaulat. Coba perhatikan pernyataan Pak Muri Walianto. Ya, dia mengkontraskan kehendak manusia dan kehendak Allah. Jadi kalau manusia bisa menolak anugerah Allah, berarti kehendak Allah itu lemah. Nah, ini masalah yang saya pikir tidak terselesaikan di dalam kelompok Calvinisme, bahwa mereka tidak bisa membedakan antara ya Allah tahu, Allah Maha tahu, ya Allah mengizinkan, Allah menetapkan, dan Allah menghendaki. Nah, ini harus dipahami, ya. Kalau manusia bisa menolak anugerah Allah, apakah dengan demikian Allah tidak berdaulat? Tidak. Ya. Kalau manusia bisa menolak kehendak Allah, apakah demikian kehendak Allah lemah? Tidak. Ya. Karena Alkitab yang katakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 1 Timotius pasal 2. Bisa buka nanti. Tadi kita sudah buka 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Lalu faktanya tidak semua orang diselamatkan. Apakah kehendak Allah itu lemah? Oh tidak. Ya. Lalu di mana letak kedaulatan Allah?
Yang menolak anugerah Allah disediakan hari malapetaka. Disitulah letak kedaulatan Allah. Ya. Yang menerima anugerah Allah disiapkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Allah menyiapkan kebaikan bagi yang menerima anugerah Allah. Allah menyiapkan hari malapetaka bagi yang menolak anugerah Allah. Ya. Amsal 16 ayat 4. Itu. Jadi di sini kita lihat bahwa ketetapan Allah, di mana ketetapan Allah? Ya Allah menetapkan. Yang menerima anugerah disiapkan kebaikan. Yang menolak anugerah ya disiapkan hari malapetaka. Itu hukuman. Nah, Allah mengizinkan. Di sini buktinya Allah izinkan. Allah izinkan untuk orang menerima atau menolak. Kenapa ada izin Allah di situ? Karena izin Allah berhubungan dengan kehendak bebas manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas. Lalu kalau manusia bisa menolak kehendak Allah, apakah Allah tidak berdaulat? Allah berdaulat. Ya, manusia menolak, Allah tetapkan hari malapetaka. Jadi bukan berarti manusia menolak lalu Allah tidak berdaya apa-apa. Buktinya dia berdaya. Dia menetapkan hari malapetaka. Begitu. Nah, jadi disinilah letak persoalan yang tidak terselesaikan di antara kaum Calvinisme, ya. Dan sehingga oleh karena tak terselesaikan, mereka menafsir ulang ayat-ayat Alkitab seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, yang menghendaki semua orang diselamatkan. Jadi Calvinis tafsir kembali itu kata yang menghendaki semua orang dengan yang menghendaki semua orang pilihan. Nah, di sini kan jadi masalah. Karena mengapa? Karena mereka tidak dapat memahami perbedaan antara Allah menghendaki, Allah mengizinkan, Allah menetapkan, dan Allah Maha Tahu. Ya, kita lihat video lanjutnya. Lalu juga yang kelima tadi, katanya Allah menunggu manusia, katanya begitu. Loh, kalau orang mati total dalam dosa rusak total dalam dosa, bagaimana bisa menunggu manusia? Kecuali Allah hidupkan dia, barulah kemudian manusia itu bisa berespons kepada Tuhan. Dia bisa melihat juru selamatnya. Dia bisa melihat bahwa dia penuh dosa dan butuh anugerah. Tetapi itu sudah dihidupkan, baru dia sadar. Kalau tidak, sampai kapanpun Tuhan menunggu orang mati total, tidak mungkin akan datang kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan berinisiatif datang panggil Adam di Taman Eden, Adam justru lari dari Tuhan, bukan datang kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan menunggu, itu mustahil, omong kosong itu. Ya, lihat, perhatikan bahwa dia kutip ya peristiwa narasi kejatuhan manusia, tapi dia tidak lihat ayat-ayat yang dicatat Alkitab. Ya. Jadi pada waktu Allah datang, manusia bersembunyi, bukan lari ya. Itu keliru. Ya. Manusia bersembunyi. Kenapa manusia bersembunyi? Karena hati nuraninya. Dia mati dalam dosa, mati karena dosa, ya. Mati ya karena dosa tidak berarti manusia mati hati nuraninya. Hati nuraninya masih ada. Makanya dia bersembunyi. Lalu alasan dia bersembunyi diungkapkan. Karena aku telanjang. Lalu Tuhan tanya seterus-terusnya. Nah, akhirnya ya mengaku dan menyalahkan istrinya menyalahkan ular. Nah, ini membuktikan bahwa manusia yang sudah berdosa, yang sudah jatuh dalam dosa, ya, memang mengalami kematian, mati moral, mati rohani, dan akan mengalami kematian jasmani. Ya. Nah, tetapi tidak mati hati nurani. Itu. Coba Pak Muriwali lihat itu. Nah, yang berikut, sampai hari ini Calvinisme memahami bahwa Allah itu belum datang kepada seseorang. Allah hanya akan datang kepada seseorang kalau Allah ingin menghidupkan orang tersebut. Nah, ini yang kita lihat bahwa kalau hal itu benar, maka tidak perlu ada lagi, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak perlu membuat janji keselamatan itu. Ya, janji itu telah disampaikan. Dan janji itu disimbolkan dengan pengorbanan domba korban di perjanjian lama, dan saat ini kita imani
ya, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi janji itu sudah disampaikan oleh Allah. Allah sudah datang kepada manusia menyampaikan janji itu, dan Allah memelihara janji itu, ya, dengan, ya, kalau kita lihat pada masa keimamatan Ayah, Allah pelihara janji itu lewat Ayah sebagai tiang penopang. Pada masa keimamatan suku Lewi, Allah pelihara janji itu, ya, bangsa Israel yang menopang kebenaran. Dan saat ini Allah pelihara janji itu lewat jemaat lokal. 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Nah, ini ya. Nanti coba perhatikan ayat-ayat yang dikutip. Lalu kemudian juga beliau mengutip Yohanes 1 ayat 12 tadi. Oke. Katanya percaya dulu baru lahir baru. Anda cuma kutip satu ayat di sini. Kenapa enggak lanjut ayat yang ke-13 ya? Saya membaca ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Berarti Allah yang melahirbarukan mereka. Allah yang melahirbarukan mereka, menjadikan mereka anak-anak Allah. Ketika dilahirkan kembali, mereka melihat dunia rohani, baru mereka sadar mereka manusia berdosa, mereka butuh Tuhan, baru mereka berkata, Tuhan, saya percaya kepada Engkau. Tetapi itu mereka sudah dihidupkan secara rohani. Perhatikan ya, ini seorang doktor, kandidat doktor, ya, menafsir Alkitab secara sembarangan kalau saya katakan. Ya, secara sembarangan, tidak betul-betul memahami teks-teks Alkitab. Mari kita lihat apa yang Alkitab ajarkan mengenai lahir baru. Apakah yang dikatakan Pak Muri Walianto itu benar? Bahwa lahir baru dulu baru bisa percaya. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Kita buka di dalam Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 1, ya, ayat yang ke 11, ayat 12, ya, ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi percaya dulu. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi percaya dulu baru lahir baru. Itu Alkitab, ajaran Alkitab. Nah, baik, kita akan bedah. Saya akan bedah, ya, mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Muri Wali. Kalau konsep Calvinisme, lahir baru dulu baru percaya. Tetapi kalau Alkitab katakan sebaliknya, orang percaya dan pada waktu dia percaya dilahirbarukan oleh Allah. Ya, mari kita lihat Yohanes 3 ayat 3. Memang dikutip juga oleh Pak Muri Wali ayat ini, tetapi saya lihat dia punya penjelasan, cara tafsirnya sangat kacau. Ya, di sini Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, ya, orang yang tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi Yohanes 3 ayat 5 memberitahu kita proses orang mengalami lahir baru. Proses orang dilahirkan dari Allah, yaitu dilahirkan dari air dan roh. Begitu. Jadi ada prosesnya. Ini yang dilangkahi oleh Pak Muri Walianto. Proses dilahirkan dari air dan roh, tentu kita harus cari tahu apa itu air dan apa itu roh. Ya. Nah, kalau berbicara tentang air yang membawa manusia sampai pada hidup yang kekal, itu bisa dilihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Ya, Yohanes 4 ayat 14. Nah, di sini Tuhan Yesus, "Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Jadi air yang kuberikan itu air hidup. Jadi air dalam Yohanes 3 ayat 5, sekaligus saya katakan air di situ bukan baptisan, tetapi air di situ adalah air hidup.
ya, air hidup. Apakah air hidup yang melahirbarukan seseorang? Dijelaskan di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Nah, coba kita lihat 1 Petrus, ya, surat 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Ya, ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup, yang kekal. Jadi air yang dimaksud di dalam Injil Yohanes 3 ayat 5 itu adalah firman Allah. Jadi orang dilahirbarukan oleh firman Allah. Nah, pertanyaannya, firman Allah yang dimaksud itu apa? Ayat 25 menjelaskan kepada kita, tetapi firman itu tetap, ya, oke. Firman itu tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan, ya, inilah firman disampaikan Injil kepada kamu. Jadi firman yang dimaksud, ya, adalah Injil. Jadi air di situ adalah Injil. Nah, Injil. Jadi orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, dia harus menerima Injil. Ya, menerima Injil artinya menerima di sini percaya kepada Injil Yesus Kristus. Lebih gamblang dan jelas dijelaskan di dalam Efesus 1 ayat 13. Ya, Efesus pasal 1 ayat 13. Nah, kita lihat Efesus 1 ayat 13, ya, kita perhatikan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Mendengar, lihat ini ya. Mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Jadi dengar. Ya, dengar. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ketika kamu percaya, air dan roh, Injil dan Roh Kudus. Jadi air dan roh di situ adalah Injil dan Roh Kudus. Jadi kapan orang menerima Injil? Ya pada waktu dia percaya. Jadi posisi di sini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ya, kapan orang mendengarkan firman kebenaran? Ya, pada waktu firman itu disampaikan. Ya, pada waktu kalau kita lihat peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, manusia yang sudah jatuh dalam dosa masih bisa merespon panggilan Allah. Ketika Allah bertanya kepada mereka, Adam dan Hawa menjawab. Ya, menjawab, dan Allah kemudian menghakimi mereka, kemudian Allah menawarkan jalan keselamatan kepada umat manusia dan mereka terima. Nah, ini struktur keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi orang percaya dulu, sesudah orang percaya menerima Injil Yesus Kristus, dia diselamatkan. Ya, dia percaya, dia terima Injil, diselamatkan, dilahirbarukan. Jadi dia terima Injil pada waktu, ya, kalau Efesus 1:13, di dalam Dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Jadi pada waktu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi Roh Kudus bekerja di dalam hati orang yang percaya, melahirbarukan orang tersebut menjadi manusia yang baru di dalam Yesus Kristus. Jadi Alkitab, ajaran Alkitab, orang percaya dulu baru lahir baru. Sedangkan Calvinis karena sudah salah memahami istilah mati dalam Kejadian 2 ayat 17, pada waktu kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat kamu mati, salah memahami itu, akhirnya Calvinisme, ya, punya masalah di situ. Menganggap bahwa orang yang mati itu sama kayak mati jasmani, jadi dia perlu dihidupkan dulu baru dia bisa percaya. Artinya dia dilahirbarukan dulu baru bisa percaya. Oh, tidak demikian. Ya, kalau kita lihat struktur narasi kejatuhan manusia, dalam posisi mati, manusia masih bisa merespon, ya, panggilan Allah kepada mereka. Nah, itu ya. Jadi ini lihat ya, saya melihat ini ajaran Calvinis bertentangan dengan Alkitab, sehingga ketika mereka berupaya diajak untuk fokus eksegesis ayat-ayat Alkitab, mereka lompat kiri, lompat kanan, sehingga jadi pemahaman mereka lebih banyak pikiran mereka yang dimasukkan daripada betul-betul menggali kebenaran. Ya, oke, kita lihat video selanjutnya. Baik, oke. Tanpa kehidupan secara rohani, tanpa dilahirkan kembali dari pihak Allah, tidak mungkin manusia mengenal Allah. Tidak mungkin. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 3, ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus,
Dia berkata di sana, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Artinya lahir baru dulu, baru melihat kerajaan Allah. Lahir baru dulu, baru jadi anak-anak Allah. Lahir baru dulu. Ya, lihat dia bilang lahir baru dulu, baru lihat kerajaan Allah. Ya betul, lahir baru dulu, baru lihat kerajaan Allah. Tapi dia tidak menjelaskan. Coba terus Baru kita lihat. dia boleh berespons kepada Tuhan. Tuhan, I believe in you. Ya. Saya percaya kepada engkau. Ya. I put my faith on you. Ya. Jadi lahir baru dulu ya. Jadi Anda bolak-balik ajaran Alkitab ini ya. Ya. Nah sekarang Lahir baru dulu, tapi dia tidak jelaskan Yohanes 3 ayat 5. Ya, Yohanes 4 itu 3 ayat 4 Nikodemus tanya gimana cara lahir baru. Nah, Yohanes 3 ayat 5 jelaskan cara lahir barunya harus lahir dari air dan roh. Seperti penjelasan saya tadi, lihat mereka tidak memahami ayat Alkitab dengan betul-betul mantap, ya. Baik itu secara eksegesis maupun secara eksposisi. Ya, kita lihat di sini. Ya kita teruskan. mengenai ini tadi saya mau elaborasi sedikit. Tuhan bukan memaksa. Anda tidak boleh pakai ini lagi nanti ya. Kalau Anda memakai ini, itu bahasa Anda sendiri dan membuang-buang waktu kita ya. Reform berkata irresistible grace, dan itu dari pihak manusia yang tidak bisa menolak. Bukan pemaksaan dari pihak Allah. Nah saya kasih satu contoh sekarang ya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dikatakan, one who heard us was a woman named Lydia from Sebelum dia jelaskan Lydia, dia bilang manusia tidak bisa menolak anugerah Allah. Tapi ayat Alkitab bilang bisa. Ya, nah ini lihat kekacauan mereka. Satu ayat saja saya kasih. Ya, Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1. Ya, ayat 11. Yohanes pasal 1. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, menolak. Ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi menolak anugerah Allah. Jadi itu statement pribadi ya. Dan kalau saya katakan Calvinis sudah terjerat dalam filsafat berpikir untuk membenarkan ajaran Calvin daripada betul-betul menggali isi firman Tuhan. Ya Alkitab dengan jelas Yohanes pasal 1 ayat 11 ya. Orang-orang kepunyaannya menolak. Ya, ia tidak menerimanya ya. Ia datang kepada milik kepunyaan tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Anugerah ditolak oleh orang-orang kepunyaannya. Selesai, finish ayat Alkitab. Ya, jadi tidak Alkitabiah pernyataan Pak Muriwali. Kita lihat lagi. The city of Tyre, a seller of purple goods, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. Jadi Tuhan yang membuka hati Lydia ketika dia mendengar firman Tuhan. Tuhan yang membuka sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, maka dia percaya. Jadi Tuhan bekerja, dan di sana tidak ada unsur pemaksaan dari Tuhan. Tidak ada unsur pemaksaan. Betul-betul anugerah itu diberikan dengan sesuatu keindahan dan manusia tidak bisa menolak. Ya. Waktunya. Ya. Oke, coba kita lihat di sini. Dia kutip Lydia ya. Nah, perhatikan ya, ayat yang dikutip itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke 16. Ya, kita bisa lihat Kisah Rasul pasal 16 ya, mulai dari ayat yang ke Kisah Rasul 16. Nah, kita lihat dari ayat 13. Ini mengenai kisah pertobatan Lydia. Nah, lihat, pada waktu Paulus berkhotbah di Filipi, di sana bukan hanya ada Lydia, tetapi ada perempuan-perempuan lain. Nah, pertanyaan, mengapa Tuhan hanya membuka hati Lydia dan tidak membuka hati yang lain? Calvinisme pasti akan menjawab, yang lain tidak dianugerahkan untuk selamat, Lydia dianugerahkan untuk selamat. Tetapi ayat Alkitab tidak berkata demikian. Kenapa yang lain tidak diselamatkan? Nah ini coba. Pada hari Sabat kami keluar, pada hari Sabat
kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Ya, perempuan-perempuan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengar. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, ya, yang beribadah kepada Allah. Jadi Lydia adalah wanita yang saleh. Nah, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka dipuaskan. Lydia adalah seorang wanita yang memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga Allah menuntun Rasul Paulus untuk bertemu dengan Lydia. Di mana kita tahu bahwa Allah menuntun Rasul Paulus bertemu dengan Lydia? Kalau kita lihat di Kisah Rasul 16 ayat 1, 2 dan seterusnya, pada waktu Paulus ingin menyeberang ke Bitinia dan Asia Kecil, Roh Kudus mencegah karena ada suara dari Makedonia. Ya, ada suara dari Makedonia. Jadi dalam kedaulatannya Allah menuntun Paulus untuk bertemu dengan Lydia. Nah, ini sekaligus menjawab bagaimana dengan orang-orang yang di dalam hutan, ya, yang sulit Injil sampai di situ, sulit pemberita Injil sampai di situ. Allah dalam kedaulatannya bisa menuntun orang sampai di sana. Asalkan betul-betul orang di situ punya rasa lapar, rasa haus akan kebenaran. Jadi di sini kuncinya, mengapa perempuan-perempuan lain hatinya tidak dibuka, sedangkan Lydia dibuka? Karena Lydia adalah seorang perempuan yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, dikatakan di sini dia perempuan yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi Roh Kudus bekerja menginsafkan Lydia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mengapa itu? Mengapa Roh Kudus hanya bekerja di hati Lydia? Karena Lydia punya rasa lapar, rasa haus akan kebenaran, sehingga Tuhan puaskan hati Lydia. Ya, Tuhan puaskan hati Lydia. Orang yang tinggal di dalam hutan belantara, ya, kalau hatinya punya betul-betul rasa rindu, rasa lapar akan kebenaran, dalam kedaulatannya Allah akan memuaskan dia, akan mengutus dengan cara yang luar biasa dari Allah, mengutus orang-orang untuk sampai ke tempat di mana orang yang rasa lapar haus akan kebenaran itu ada. Nah itu ya, jadi kita perhatikan kutip ayat harus betul-betul memahami konteks dengan benar. Ya, ia mengajak kemudian betapa semangatnya sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumah, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat baik bahwa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mari menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerima. Jadi Tuhan bukan semata-mata Lydia itu dibukakan hati oleh Tuhan tanpa syarat. Dia punya syarat, yaitu dia, ya, wanita yang beribadah, dia wanita yang saleh. Tetapi kesalehannya sebelum bertemu dengan Paulus adalah kesalehan atau mengimani sesuatu iman yang salah sampai dia bertemu dengan Paulus. Akhirnya dia bisa menerima kebenaran, Roh Kudus buka hatinya sehingga dia terima kebenaran. Nah, ya. Jadi dalam tiap-tiap pemberitaan Injil juga Roh Kudus bekerja. Jadi Paulus bilang waktu kita menyampaikan Injil, Rasul Paulus, bukan karena kekuatan kita tapi oleh karena kuasa Allah. Kita percaya itu penyertaan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Ya, dia akan menyertai kita. Nah, ini jadi saya lihat bahwa Pak Muriwali perlu betul-betul mengeksegesis tiap-tiap ayat yang dikutip dan supaya jelas sebelum mengeksposisinya. Ya, waktunya habis, Pak. Oke, kita lewatkan saja. Saya hanya akan Kita ambil. sekarang masuk sesi 2, yaitu saling bantah 3 menit. Silakan. Bapaknya sama semua dari golongan mereka ini tidak memahami cara menafsirkan Alkitab dengan benar. Reformator itu mengatakan Alkitab menafsirkan Alkitab. Dan di satu ayat saya ambil lalu saya tafsir sendiri sebagaimana dia. Tafsir Yohanes 1 ayat 12 itu, ya, untuk Saya kira Pak Muriwali yang menafsir satu ayat dengan logikanya. Ya, dia tidak melihat ayat-ayat yang lain secara jelas dan itu sudah dibuktikan di situ, ya. Kami punya sistem tafsir yang jelas.
kami berdiri pada fondasi penafsiran mulai dari kami mulai hermeneutik, kami menganut konsep hermeneutik literal, gramatikal, verbal plenary, ya, historical. Jadi kami menafsir Alkitab dengan fondasi hermeneutik yang jelas. Ya, kemudian di atasnya kami belajar lagi yang namanya eksegesis. Nah, dari eksegesis ya kami naik lagi ke biblical theology. Ya, dalam biblical theology di sini kami belajar tentang eksposisi, expositoris, ya, kemudian lompat lagi di atasnya yaitu systematical theology, ya, dan akhirnya practical theology. Jadi sebenarnya ini lebih kepada satu asumsi saja, ya, kalau dikatakan fitnah terlalu kejam, ya, kami sangat berhati-hati menggunakan istilah fitnah, ya, kami berbeda dengan kelompok reform yang gampang menuduh orang lain fitnah. Itu hanya asumsi, ya, asumsi, dan dibuktikan dengan fakta bahwa Pak Muriwali sendiri yang menafsir Alkitab hanya kutip satu ayat lalu menjabarkan dengan logika pribadi. Menunjukkan bahwa percaya dulu baru lahir baru. Bagaimana dengan ayat-ayat lain? Bagaimana dengan yang saya katakan tadi itu, ya? Kalau Bapak tidak menarik dia, berarti inisiatif Bapak ya, percaya dulu baru lahir baru. Ya, sebenarnya itu yang diajarkan Alkitab, kan sudah jelas Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Mendengar, ya, mendengar, menerima Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dulu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi percaya dulu, meterai Roh Kudus. Apa tugas Roh Kudus di situ? Melahirbarukan pribadi tersebut. Begitu Pak Muriwali. Melahirbarukan pribadi tersebut, mengubah manusia tersebut menjadi manusia yang baru dalam Kristus. Jadi percaya dulu, baru dimeteraikan dengan Roh Kudus. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 23. Ya, dimeteraikan, ya. Kemudian Roh Kudus tinggal dalam hati orang yang percaya. Nah, itu Alkitabiah, ya, bukan hanya sekedar asumsi. Ya, kita kalau bicara harus betul-betul konsep, ya, bicara harus betul-betul, ya, punya dasar yang jelas. Bukan hanya asal lalu datang kepada Yesus, dan ketika datang kepada Yesus, kata Yesus, aku tidak akan menolak mereka. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Bapa itu memilih sebelum dunia dijadikan, begitu, ya? Jadi keselamatan inisiatif dari Allah, itu anugerah Allah. Allah lebih dahulu bekerja, melahirbarukan, baru orang bisa terbuka mata rohaninya, kan begitu. Jadi saya menanggapi sampai di sini dan saya membuktikan bahwa ini part 1 saya, bagian 1 saya tanggapi dari apa yang diungkapkan oleh Pak Muriwalianto. Dalam bagian terakhir dari tanggapan yang saat ini kita dengarkan, dia keluar jalur sedikit, dia masuk ke konteks topik predestinasi. Ya, nanti dalam bagian-bagian lain kita akan lihat, saya akan tanggapi pernyataan Pak Muriwali di debat antara Pak Muriwali dan Pak Stephen. Ya, dalam poin I ini saya akan tanggapinya sampai selesai. Tapi ini video awal saya, ya, salam dari saya, walaupun saya menyampaikan hal ini dengan keras, tapi tentu semangat mengasihi itu tetap ada dan tetap bersahabat. Ya, nah, tujuan kita cuma satu, meletakkan kebenaran pada porsi yang sesungguhnya. Ya, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saya Gembala dan Jesuat, Maranatha.